Yo, what's up guys? Welcome to Daily Update. Hari ini kita akan mengupdate perkembangan dari film The Fantastic Four yang digadang-gadang film terbesar dari Marvel di tahun 2025 ini. Kan kemarin udah diadain event Comic Con Las Vegas di tahun 2025. Tentu aja pihak DC ada, kemudian juga ada Marvel ada, dan mereka juga mengupdate The Fantastic Four. Meskipun teaser trailer ataupun trailer lanjutannya nggak dirilis, tapi di sana ada desas-desus bahwa ada beberapa video klip kayak sneak peek untuk The Fantastic Four yang dirilis di sana, tapi para audiens nggak boleh ngerekam. Kalau yang biasanya kan bocor kan, direkam diam-diam. Ini orang-orang yang jaga tuh udah ada keliling pakai laser biru kayak gitu. Kalau ada yang ngerekam maka ntar layarnya ditembak sama laser biru dan HP-nya bisa rusak. Jadi trik Marvel sekarang udah lumayan menarik ya, dimana sebelumnya kan S3 marketing mereka sengaja dibocorin, ala-ala bocor dari Comic Con itu. Sekarang nggak, mereka benar-benar serius dan mereka nggak mau pakai teknik yang lalu-lalu gitu. Tapi jangan khawatir, meskipun kita nggak dapat bocoran dari video sneak peek dari Fantastic Four di event Comic Con tersebut, tapi orang-orang di dalam sana udah mulai nge-tweet, termasuk juga bikin artikel, masuk juga ke forum-forum menceritakan gimana adegan yang mereka lihat di Comic Con tersebut, dan akhirnya kita udah mulai dapet gambaran dan gue makin semangat sih pas gue baca. Jadi isinya seperti ini guys. Cuplikan dari sneak peek Fantastic Four tersebut dibuka dengan kelompok keluarga superhero yaitu Fantastic Four ini yang dibawa ke sebuah acara bincang-bincang atau talkshow lah kalau di TV. Terlihat bahwa Fantastic Four telah ada selama beberapa waktu dalam semesta alternatif MCU ini dan dicintai oleh masyarakat mereka. Sue Storm yang diperankan oleh Vanessa Kirby dan juga Richard yang diperankan oleh Pedro Pascal datang terlambat untuk makan malam bersama Johnny Storm dan juga Ben Grimm gara-gara dia ikut talkshow tersebut guys. Karena memang sebelumnya dia janji bahwa nggak ada yang boleh terlambat dalam acara makan malam. Nah disinilah mereka merasa bersalah, namun untuk menebus rasa bersalah tersebut, Richard dan juga Sue Storm akhirnya memutuskan untuk ngasih tahu berita yang menghebohkan ke keluarga mereka, yaitu ia mengumumkan bahwa Sue Storm ini sedang hamil. Johnny Storm kemudian mengucapkan selamat kepada pasangan tersebut dan mengatakan bahwa Sue Storm akan menjadi ibu yang sangat hebat dan bercanda dengan Richard bahwa ia akan memiliki pekerjaan yang harus dilakukan. Artinya ngomong bayi ya, begadang semalaman ya. Kemudian segala sesuatunya tampak berjalan dengan baik di dimensi ini hingga Silver Surfer versi Julian Garner datang ke bumi dan memperingatkan Fantastic Four bahwa dunia mereka telah ditandai akan segera hancur. Bayangan Galactus terlihat membayangi kota New York dan Silver Surfer mengatakan kepada para pahlawan kita bahwa mereka sedang berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan bumi dari kehancuran. Kemudian seorang warga sipil bertanya kepada Richard apakah mereka akan baik-baik saja kali ini. Kemudian Richard menjawab dengan ragu, saya tidak tahu. Setelah itu Richard tenggelam dengan penelitiannya, dia mencari cara untuk bisa selamat dari serangan Galactus. Dengan papan tulisnya dia mencari rumus-rumus tertentu. Kemudian kita juga diperlihatkan adegan di mana Sue Storm dan juga Richard membuat janji untuk masa depan anak mereka. Kemudian kita melihat adegan Richard berpidato dan mengatakan kepada publik bahwa Fantastic Four akan melindungi mereka. Trailer ini kemudian diakhiri dengan cuplikan Silver Surfer yang sedang menaiki papan ikonik yang menjauh dari kobaran api sebuah ledakan. Dan wow, setelah membaca ini kita benar-benar kayak wow, makin shock dan penasaran banget sama adegannya gimana gitu. Dan buat teman-teman semoga aja ngerti dengan translatean sederhana kita tadi. Tapi pada intinya adalah di momen ini bahwa sudah dikonfirmasi Fantastic Four sudah berada di universe alternatif, bukan lagi Earth 616 tapi dia berada di universe alternatif. Di sini mereka udah terkenal sejak awal filmnya udah diperlihatkan bahwa Sue Storm juga Richard sering mendatangi kayak beberapa acara-acara talk show kayak gitu. Kemudian mereka mengumumkan bahwa Sue Storm itu hamil anaknya Richard. Tentu saja nantinya namanya adalah Franklin Richard yang sangat-sangat berperan penting untuk event Secret Wars dalam komiknya. Apakah nantinya Franklin Richard juga punya peranan penting? Menarik banget. Apalagi kalau kita cocokkan dengan konsep art sebelumnya yang bocor tersebut, kita melihat ada Franklin Richard di sana. Jadi kita melihat kayaknya Franklin Richard memang sedang dipersiapkan untuk momen yang lebih besar lagi ke depannya, bisa dibantu sama si Scarlet Witch untuk membentuk suatu realitas, termasuk juga bisa dibantu sama Loki untuk membentuk suatu universe baru. Jadi kita menantikan banget aksi dari Franklin Richard ini. Tapi memang lagi-lagi di sini kita melihat bahwa momen deg-degan ketika si Silver Surfer versi cewek ini datang ke bumi itu ngeri parah. Dan menariknya juga nggak kayak di film Fantastic Four tahun 2005-an di mana Galactusnya cuman kelihatan awan-awan doang. Di sini kelihatan banget moncongnya di kota New York dan dia sedang memandangi bumi. Ini calon makanan gua gitu. Dan dia udah siap menancapkan alatnya kayak gitu, dan
dia akan menyedot bumi. Tapi lagi-lagi meskipun kita kesel sama Galactus, tapi gue seneng villain satu ini tuh punya tata krama sebelum dia menghancurkan planet ataupun alam semesta orang. Kayak disuruhnya lah si anak buahnya, Assalamualaikum, ini rumahnya mau digusur. Kaget dong yang punya rumah. Jadi setidaknya yang punya rumah siap-siap lah pengen ngangkutin kasur-kasurnya bla bla bla. Meskipun ini nggak sopan sebenarnya, kenapa nggak langsung hancurin aja gitu. Tapi yang kurang dramatis lah. Tapi apa gunanya si Silver Surfer gitu kan. Tapi dari bocoran ini gue bener-bener penasaran dengan gambaran Silver Surfer versi cewek ini, karena gue tahu artisnya dan gaya-gayanya badass parah. Gue bisa membayangkan dia jadi Silver Surfer. Ini gila sih. Dan gue juga sempat nonton ada beberapa kesaksian orang diwawancara ketika dia selesai masuk ke event Comic Con tersebut. Dia paling salut sama gambaran Silver Surfernya sih. Dia benar-benar senang dan juga makin excited dengan film ini, dimana dengan suara datar robotnya itu dia mengatakan, siapa pahlawan di sini? Gue cuma mau ngasih tahu kalau ini planet kalian ini akan terancam dan akan hancur oleh Tuhan saya gitu. Dan dengan nada datar tersebut, dia akhirnya berhubungan dengan pahlawan-pahlawan para Fantastic Four, dan di sini Fantastic Four siap untuk membantai si Galactus, meskipun gue ragu ya dia bisa membantai Galactus. Tapi gila ini, gue merasakan memang ada gambaran ya dari momen-momen Fantastic Four yang Rise of Silver Surfer sebelumnya, tapi ini pasti lebih badass lagi. Dan berhubung ini memang latar tempatnya di universe alternatif, bukan di Earth 616, sudah pasti arahnya ke depan nih kayaknya memang universe dari Fantastic Four ini akan dihancurkan. Entah itu oleh Incursion atau justru Galactus punya peran penting tersendiri di MCU. Kalau selama ini gambaran kita Galactus tuh cuman makan planet di satu semesta kayak gitu, jangan-jangan Marvel melakukan improvisasi untuk kata Galactus dengan dia justru menjadi kayak Thanos-nya di Multiverse Saga. Dia pengen menyeimbangkan, ngebuat kayak balance dari alam semesta. Jadi satu alam semesta, satu Earth ini bakal dihancurkan. Ya mungkin mirip-mirip dengan misi mulia dari Hugh Remains, bahwa dia nggak mau multiverse ini menjadi kacau balau sehingga jadilah satu secret timeline gitu. Termasuk juga dengan Galactus kayaknya punya peran penting juga di sana. Ya mirip-mirip kayak Elliot ya yang kabut-kabut makanin universe kayak gitu. Galactus bisa aja dia punya peran penting yang bisa bekerja di luar alam semesta dan memakan garis waktu yang nggak terlalu diperlukan. Salah satu garis waktu yang mengganggu multiverse menurut dia adalah si universe alternatif dari Fantastic Four yang ada Franklin Richard, yang ada Richard di sini, atau mungkin ada Dr. Van Doom di sini. Itu lebih menarik lagi. Jadi kita bisa membayangkan dengan bocoran-bocoran yang ada dan juga teori-teori orang-orang di luar sana yang gue cukup yakin bahwa kedepannya para X-Men original, Avengers dan juga Fantastic Four akan bersatu melawan Dr. Van Doom yang akan terjadi di film Avengers Doomsday, dan itu keren parah. Tapi sebelum meloncat jauh ke tahun 2026, tentu kita akan fokus dulu dengan film Fantastic Four ini. Gue bisa membayangkan bahwa di sini Reed Richards berjuang mati-matian untuk mencari cara bisa selamat dari Galactus. Dengan kecerdasan dari Reed Richards tentu dia bisa mengukur lah potensi kemenangan dia untuk melawan Galactus itu cuma berapa persen sih kayak gitu. Selain dengan bacot no jutsu kayak bujuk-bujuk mematikan kayak gitu yang kayak mirip-mirip kayak Rise of Silver Surfer, tapi tentu dia akan punya plan B yang menarik, di mana kita lihat di papan tulis si Richard ini benar-benar mati-matian cari cara untuk bisa keluar dari universe tersebut. Terbukti juga di belakangnya, di samping sebelah kiri kita lihat ada kayak lubang cacing, rumus lubang cacing kayak gitu untuk bisa mereka pindah dengan cepat dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Tapi bedanya di sini gue duga bahwa dia ini secara nggak sengaja membuka portal yang bisa berpindah dari Earth 1 ke Earth 1, yang dia berharap bahwa dia bisa pindah ke planet yang lainnya. Tiba-tiba dia kebablasan, saking pintarnya akhirnya bisa membuat dia menyelamatkan diri bersama dengan orang-orang yang tersisa masuk ke Earth terdekat. Earth terdekatnya tentu saja adalah Earth 616, termasuk juga Earth terdekat dari Earth 838 yang ada X-Men-nya, yang ada Monica Rambeau-nya, tentu saja adalah Earth 616. Pada akhirnya Earth 616 ini tentu saja akan menjadi sacred timeline untuk setiap universe yang kedepannya akan dihancurkan oleh Dr. Doom. Dan kita bisa membayangkan dengan sangat jelas bahwa setiap universe akan terjadi incursion, porak-poranda, orang-orang berlarian, dan ini bakal chaos parah sehingga hanya tersisa The Void aja. Dengan dikonfirmasinya bahwa Sue Storm hamil, tentu saja ini untuk mempersiapkan karakter Franklin Richard. Makanya sekarang masuk akal kenapa latar waktu dari film The Fantastic Four First Step itu terjadi di tahun 60-an. Meskipun memang terjadi di universe alternatif, tapi tetap saja waktu mereka itu adalah di tahun 60-an. Sehingga nanti di tahun 2025 ini ketika mereka mendarat ke Earth 616, Franklin Richardnya udah dalam bentuk dewasa yang siap untuk menyelamatkan
multiverse. Karena memang kalau kita berlandaskan dengan di dalam komiknya, Franklin Richards ini akan membentuk suatu realitas gelembung-gelembung sehingga bisa menciptakan multiverse yang baru dengan realitas yang dia bentuk. Gue bisa membayangkan sih ke depan gak cuman Franklin Richards aja yang membentuk multiverse tersebut, dibantu sama Scarlet Witch, dibantu sama Loki, sehingga terciptalah multiverse baru. Makanya ini nantinya arahnya disebut dengan soft reboot dari MCU, karena memang universe baru ini ataupun multiverse baru ini adalah buatan dari Franklin Richards, tandingan dari multiverse sesungguhnya yang sebenarnya udah hancur. Jadi ini kayak semacam cloningan, karena memang apa yang diingat sama Franklin Richards itulah yang dia bikin, tapi kan nggak semua hal diketahui sama Franklin Richards. Dia cuma tahu bahwa universe ini kayak gini, dia bikin satu universe titik, semuanya berkumpul di sana. Makanya akhirnya ke depan akan terjadi satu tujuan di satu universe, di mana ini akan disebut dengan soft reboot bagi MCU. Akan terjadi percampuran di mana di sini ada X-Men, ada Fantastic Four, ada Avengers, ada banyak sekali kelompok-kelompok dari superhero, termasuk ada Thunderbolt, Midnight Suns. Itu akan menarik banget dijadikan satu universe. Ke depan MCU tentu bakal rame banget. Tapi memang lagi-lagi apa yang akan terjadi ke depan, bayangan kita yang bakal heboh ke depan akan terjadi dimulai dari film Fantastic Four The First Step ini, dan gue penasaran banget sih. Sejauh ini pelit banget mereka dengan cerita dan juga bocoran-bocoran dari Fantastic Four ini, dan sejauh ini kalau mereka udah mengkonfirmasi bahwa akan adanya Franklin Richards di masa depan, ini bakal keren parah. Tapi gue bisa membayangkan bahwa battle world-nya nanti tentu saja itu adalah The Void, di mana orang akan berjuang melawan Dr. Doom. Semua orang yang ada The Void akan bersatu untuk melawan Dr. Doom, dan kalian bisa bayangkan sekuat apa Dr. Doom nantinya. Kalau memang semua teori kita tadi benar dan arahnya memang ke sana, benar-benar pecah parah. Gue bisa membayangkan semua multiverse yang dipegang sama Loki itu collapse, dan pohon dari Yggdrasil tersebut dibakar, dibombardir oleh Dr. Van Doom. Wah, ini gila parah. Dr. Doom akhirnya berhasil menyerap kekuatan Loki bersama dengan pohon Yggdrasilnya itu. Disinilah akan terbentuk level dari Dr. Doom yang tertinggi, yaitu God Emperor Doom. Wow, itu bakal parah dan masuk akal. Semua orang akan kewalahan melawan si Dr. Doom. Ini bakal keren parah, apalagi dengan wajahnya Robert Downey Jr. Gila gitu. Dan ada lagi satu detail dari teaser trailer Fantastic Four yang udah mulai kejawab. Ada kan sosok tua yang berjenggot rambut panjang. Gue lupa nama aktornya siapa, tapi di sini gue udah mulai melihat dan juga ada beberapa orang yang berteori, dan juga gue akhirnya menangkap, oh bener juga ya. Nah, banyak yang bilang bahwa si bapak tua ini sebenarnya adalah Reed Richards versi tua yang ada di masa depan, yang justru udah tahu semua apa yang akan terjadi ke depan. Mungkin Reed Richards versi yang sekarang yang udah dewasa ini akan bertemu dengan Reed Richards tersebut, dan dia akan meminta sebuah nasihat dari Reed Richards yang versi tua ini. Kita akan melihat bagaimana nantinya, karena memang ke depan gambaran dari terbentuknya Council of Reed itu kayaknya beneran bakal terjadi seperti apa yang dilakukan sama Council of Kang. Reed Richards juga punya councilnya sendiri, jadi ini menarik banget. Nanti ke depan mungkin Reed Richards ini akan bergabung dengan Reed Richards variannya lain untuk bisa mengalahkan Dr. Doom bersama dengan Franklin Richards dan juga para Avengers yang tersisa. Tapi yang kita nantikan juga update-nya adalah perkembangan dari film Doctor Strange yang ketiga. Berhubung memang di Doomsday Doctor Strange nggak ada di sini, yang jelas bahwa collapse-nya para multiverse ini mungkin akan diperlihatkan nanti di film Doctor Strange yang ketiga. Itu gila, itu GG parah. Gue bener-bener gak sabar, dan sesuai dengan keterangan orang-orang di luar sana yang ngeliat cuplikan adegan dari Fantastic Four ini, mereka udah mulai bersemangat lagi untuk menantikan apa yang sedang direncanakan oleh Russo Brothers, Kevin Feige juga tim. Ini bakal pecah parah. Sejauh ini mungkin hanya itu saja updatean terkait dengan Fantastic Four First Step yang ada di Comic Con kemarin. Jadi kalau teman-teman berharap bahwa ada trailernya, kayaknya enggak ya. Mungkin trailernya mungkin setelah film Thunderbolt, kita nantikan aja. Tapi lagi-lagi ngomongin soal Thunderbolt, gue semangat banget. Yang tadinya gue kayak biasa aja, kelompok tim ini apa sih urgensinya nonton Thunderbolt. Tapi kok makin kesini setelah dirilisnya trailernya, gaya-gaya trailer kayak A24 itu. Kemudian juga ada beberapa BTS yang update dari Comic Con, di mana Yelena Belova-nya bener-bener ada di lokasi in real life, terjun dari gedung tertinggi nomor 2 itu. Gila, itu bener-bener parah. Ini seolah-olah ngebayar bahwa nih, buat muncung-muncung yang menghina CGI dari Black Widow dulu tuh, nih gua akhirnya nampilin beneran nih. Ini terjun beneran nih orang ke gedung itu, si the best parah. Dan gue senang banget bahwa Marvel udah mengandalkan practical effect, nggak lagi yang di dalam ruangan, dan ini lebih nyata dan lebih real. Dan sebenarnya ini juga Chloe Zhao juga udah bikin di Eternal ya, dan sekarang akhirnya mereka lebih memprioritaskan lagi untuk lebih ke in real life.
Wow, itu keren parah. So, buat teman-teman para fans Marvel yang selama ini kayak sempat malu-malu atau apa kayak kok orang pada menghina Marvel sih, tenang, Marvel sedang mempersiapkan sesuatu yang luar biasa. Kita tunggu aja ke depannya dan biarkan teman-teman nyebar dulu dan nanti ke depan ketika perilisan Doomsday dan juga Secret Wars semuanya bakal balik lagi. So, thank you buat teman-teman udah menyaksikan update kita kali ini. Kalau teman-teman suka dengan update seperti ini tapi belum subscribe, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya.